Setelah semalaman naik motor kehujanan, pagi ini saya memilih untuk melemaskan kaki. Ngikutin aja kemana kaki melangkah. Namanya juga petualang. Nikmati hidup dulu lah. Lumayan buat ningkatin imun sistem kita. Ya nggak? Jalan kaki seperti ini bisa jadi semacam meditasi hati sih menurut saya ya. Menenangkan pikiran, mencari gagasan, memikirkan mimpi-mimpi apa yang mau kita bangun untuk kedepannya. Seperti orang yang sedang membuat keramik. Semua proses diikuti dengan tenang. Dari segumpal tanah liat, tahu-tahu jadi tuh cangkir. Oke, ngomong-ngomong soal keramik, saya punya ide kemana saya akan melangkah. Nah, ini adalah dunia kecil yang asik banget. Tempat di mana seorang Roy Wibisono Anang Prabowo membangun semua impiannya. Bagi Roy, ini sudah seperti laboratorium jiwa, di mana ia meracik seluruh elemen yang ia punya, antara mimpi, hasrat, dan tekadnya. Kesungguhannya telah membuahkan sebuah brand dengan sejumlah catatan keberhasilannya. Naruna artinya leader, Naruna Keramik artinya leader keramik. Karena kami ingin Naruna itu suatu saat akan menjadi brand kebanggaan Indonesia yang terkenal di dunia. Dari zero menjadi hero, dan perjuangannya penuh lika-liku. Memang Naruna dibangun dari nol itu 2 tahun yang lalu. Di Naruna punya prinsip diantaranya kami mencari orang-orang yang terbaik untuk bergabung di Naruna. Selama pandemi omset kami naik 19 kali lipat. Tidak mudah. Karena apa? Kami harus memperkuat marketing, branding, produksi, marketing, branding, produksi terus gitu. Dan kami tidak lelah selalu berinovasi dan berinovasi untuk menjadikan Naruna menjadi salah satu brand terkemuka di Indonesia bahkan dunia. Tantangan-tantangan, masukan-masukan dari orang itu membuat kami merintis Naruna itu dengan sempurna, dengan sebaik mungkin. Kami kuat di dalam riset. Kami selalu riset bahan baku yang terbaik gitu di Indonesia. Kedua, desain. Kami selalu update desain terkini, kita selalu mengikuti perkembangan brand terkemuka yang ada di dunia. Keramik di dunia seperti apa, home decor seperti apa, dan desain dan riset ini satu kesatuan untuk membuat produk yang terbaik. Kita didukung juga oleh tim digital yang marketing yang kuat. Naruna kuat di produksi. Tim produksi Naruna sangat efektif dan efisien. Yang kelima, kami kuat di leadership. Tanpa leadership nggak bisa. Ya, jadi salah satunya leadership, bagaimana kita melihat arah usaha ini, arah branding bagaimana. Dan itu yang membuat Naruna tiap hari, walaupun pandemi, kita tetap naik dan naik terus. Saya mendorong rekan-rekan yang punya passion, lakukan, tekuni, gitu. Jangan berpikir uang, enggak. Tekuni, nikmati, hasilnya luar biasa. Assalamualaikum Merdeka. Halo Mbak. Ini Anissa, Mantri BRI yang selalu setia mendampingi, membantu dan mendorong para pelaku usaha mikro UMKM agar lebih berdaya dan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Aku tadi lihat di depan, cantik bener ya Mas? Ya. Masa ini dari nol sih? Dari garasi? Iya, jadi ini
Bentar, ini buka. Jadi ini benar-benar belum ada 2 tahun dan ini benar-benar dari garasi, gitu. Jadi dari benar-benar kami dari nol, kami tidak punya apa-apa, cuma kami kuat di konsep bisnisnya. Sebelum pandemi, kami itu karyawannya, kita mulai hanya 3 orang, pas pandemi itu kita sudah 10 orang, sekarang sekitar 73 orang. Gitu. Katakanlah apa titik 1 ya, titik 1 Ya. ke titik kedua, Ya. itu tingkat kesulitannya kemana sampai titik 2 ke titik 3 gitu kira-kira? Kesulitannya tiap titik banyak sekali dan kita selesaikan semua. Jadi misalnya kita sering tahu UKM nggak punya dana, ya kita juga nggak punya dana, tapi kita bisa sering lakukan dulu pre-order. Jadi kita hanya bikin satu aja, kemudian kita taruh Instagram di kita dengan foto yang bagus, caption yang bagus. Silahkan pre-order dan pesanan khusus. Pesanan khusus pun kami tetapkan DP 40%. Itu menurut saya kenapa orang mau? Karena kekuatan brand. Nah ini, kalau brand kami nggak kuat, didukung dengan produk yang menarik, yang berbeda, orang nggak mau. Jadi harus ada diferensi produk, orang mau, sehingga rela membayar dulu, baru 1 bulan kemudian dapat produknya. Ya, memberikan inovasi yang berbeda dengan yang lain gitu ya Pak ya? Iya. Apa yang selalu Mbak lihat kalau di lingkungan Mantri gitu ya, sedalam wilayah gitu, tantangan-tantangan dari UMKM? Tadi kan contohnya sama-sama mulai tanpa modal, sama-sama mulai dari garasi gitu ya. Apa yang kemudian membedakan ya kalau Mbak lihat selama ini? Kalau selama ini dari BRI sendiri mungkin untuk khususnya Mantri ya, itu memberikan modal usaha ya untuk agar nasabah sendiri itu bisa berkembang usahanya dan lebih maju lagi gitu kan. Mungkin yang awalnya dari garasi dan bisa menjadi kafe yang sebagus ini gitu kan. Kayak gitu Mas. Tapi kan kita bicara tadi ya, kekuatannya itu ada di konsep awal. Karena kan nggak mungkin BRI juga langsung ngasih pinjaman Oh iya ke pastinya. semua UMKM. Iya. Tentu harus ada satu modal dasar tadi yang tadi Mas Iya. Roy bilang itu kan. Iya. Tapi tetap harus ada modal sedikit dong Mas. Waktu mulai tadi pre-order kan kita bicara 100.000 kali, 1 juta, 2 juta gitu kan minimal. Kami hanya modal nggak lebih dari mungkin 10 juta, nggak lebih. Karena lebih cenderung buat beli bahan baku, peralatan, ya. Gitu. Naruna berhasil mewujudkan impiannya. Tiada yang mustahil untuk berhasil. Mas Roy ini tahun lalu tuh pemenang Brilliantpreneur. Oh iya. Itu tahun berapa itu kemarin? Yang tahun kemarin, jadi diumumkan yang pas hari ulang tahunnya BRI di Jakarta, ya itu 2020 kemarin. Jadi kami menyisihkan dari berapa ya, UKM-UKM yang ada di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi terpilih, ya sekitar yang daftar sekitar 500 sekian, kemudian diambil 50, kami masuk, diambil 10 besar, kami masuk, kemudian kami juara pertamanya. Jurinya baik sih jurinya. Iya, jurinya salah satunya beliau. Mas ini kan bangunan nggak besar ya, berapa tadi lahannya? Ya, ini sebetulnya lahannya kecil, jadi lahannya cuma 700 meter. Cuma kami menyusunnya naik gitu. Jadi konsep awalnya nyari tanah ini memang kita pengen cari tempat di Salatiga yang bisa lihat gunung. Jadi gunungnya di sana Mas gitu. Jadi memang kita buat naik, nanti yang di atas itu bisa lihat gunung gitu. Oke Mbak ya? Bisa lihat pemandangan itu apa? Dari bisa lihat Merbabu, Merapi gitu kan Ya. kelihatan semuanya. Iya. Ini kita lantai berapa? Ini sebetulnya belum, nanti sebenarnya lantai satunya itu. Lantai 1, lantai 2, ini lantai 3. Ini saya belum tahu ini lantai berapa, lantai 1 juga.
Iya. Renyah rasanya obrolan pagi ini bareng Roy. Dan ditambah kehadiran Anissa yang friendly pula. Senang rasanya bertambah lagi teman baru dari Salatiga. Bikin keramik itu sulit. Ya makanya banyak sebenarnya tidak banyak di Indonesia pengrajin keramik. Dan sekarang apalagi bikinnya sulit, banyak pengrajin yang jualnya murah. Nah, harusnya menurut saya mereka harus keluar, tidak membuat hal yang sudah ada seperti dulu, tapi harus membuat produk yang kekinian, yang desain yang bisa diterima pasar saat ini supaya brandingnya bagus. Kalau brandingnya bagus, harga jualnya bagus. Harga jualnya bagus, kesejahteraan bagus. Kesejahteraan bagus, pertumbuhan keramik di Indonesia akan naik Itu lagi. kayak efek domino ya. Iya. Impian itu kadang-kadang seperti ya tanah lempung ini sih. Mulai dari bukan apa-apa, cenderung nggak dianggap. Tapi kalau sudah mulai terlihat bentuknya, itu bisa jadi energi yang luar biasa. Bukan cuma buat yang punya impian, tapi juga buat semua orang yang ada di sekitarnya. Dia bergerak menarik. Iya nggak Mas Roy? Iya. Bagi Roy, mungkin masih banyak mimpinya yang belum terwujud. Wajarlah, karena Naruna Keramik pun masih terbilang muda. Masih panjang perjalanan ke depan. Peluang pun masih lebar untuk dijajaki. Tapi apa jadinya dengan brand-brand yang sudah melegenda? Dan sudah bisa dibilang mereka kenyang makan asam garam di dunia usaha. Masihkah mereka berada dalam proses mewujudkan impiannya? Nah, kita perlu ketemu sama yang namanya Sally Sagita. Saya pikir kita perlu banyak belajar dari beliau. Jadi kalau Borobudur Silver itu saya yang mendirikan tahun 1989. Karena saya waktu itu baru lulus kuliah, kemudian nikah. Saya merasa bahwa Jogja itu punya kerajinan perak yang sudah sangat bagus sekali. Jadi saya memilih mungkin dengan saya juga memulai bisnis itu di dunia perak, itu mungkin bisa ikut nantinya, bisa ikut bermimpi lah bagaimana kontribusi terhadap kerajinan ini. Jadi itu saya tidak dapat dari orang tua karena saya juga bukan asli Jogja. Sementara kalau kerajinan perak itu sebetulnya adalah merupakan salah satu keunggulan produk di kota Yogyakarta, tepatnya kota gede, orang bilang terkenal. Jadi saya memulai bisnis ini karena tertarik. Ya sebetulnya waktu pertama kali mencari nama, dikasih nama Borobudur Silver, itu saya lebih melihatnya karena alasan orang datang dulu ya, walaupun Borobudur Temple itu miliknya Jawa Tengah, masuk geografinya, tapi tidak menutup bahwa orang datang ke Yogyakarta pun itu karena magnetnya dari Candi Borobudur. Jadi saya pikir-pikir Borobudur itu sendiri sudah punya nama magnet yang terkenal, saya tambahin silver saja. Tetapi karena menyandang nama Borobudur Silver, tentunya karena ini saya bergerak di bidang seni, bagaimana saya bisa mengkait-kaitkan lah dengan filosofi maupun dari Borobudurnya itu sendiri. Karena semakin digali semakin asik, dan saya melihatnya bahwa teknik ini yang saya kerjakan perhiasan itu di Borobudur Silver adalah menggunakan teknik yang sangat-sangat tradisional, yang usianya juga jauh lebih tua dari Candi Borobudur itu sendiri. Sehingga kenapa tidak saya membuatkan produk-produk yang mungkin lebih kontemporer, tetapi tidak meninggalkan melestarikan budaya ini. Nah, dan puji Tuhan ya, nama Borobudur Silver langsung di welcome, orang mudah mengingat karena Borobudur Temple-nya
Tapi side effect-nya bisnis saya jadi sangat mendapatkan banyak manfaat dengan nama itu. Ya kalau dibilang berat memang berat karena siapalah kita dan itu penuh dengan muatan yang sangat idealis. Maka di dalam membuat produk saya harus betul-betul mengedepankan kualitas. Kualitas harus bagus, tidak boleh kualitasnya asal-asalan. Jadi semua pekerjaan apalagi ini dengan tangan. Saya lebih memilih membuat lebih sedikit tetapi sangat indah dan teliti daripada membuat banyak tetapi berantakan. Ya dibilang berat-berat tapi sejauh kita tuh kerja dengan hati, ya tidak seenak hati tentunya, itu semuanya menjadi oke. Sudah 32 tahun loh Borobudur Silver ini. Menjadi brand yang melegenda bukan berarti Borobudur Silver berhenti bermimpi loh. Artinya, bagi Sally Saggita, selama masih diberi kesempatan, maka tidak ada kata berhenti untuk membangun mimpi. Berawal dari keinginannya untuk berkontribusi pada seni perak, khususnya di Yogyakarta, Sally membangun Borobudur Silver dengan spirit adiluhung. Ya, Sally memang tidak pernah main-main dengan konteks berkarya. Hanya itu prinsip utama yang ia pegang teguh sampai kapanpun. Untuk menjaga mimpinya agar terus berkelanjutan, Sally memegang prinsip vice versa, di mana lingkunganlah yang membantunya, bukan ia yang mengambil keuntungan dari lingkungan. Karena perhiasan handmade silver itu jujur saja lebih banyak yang menghargai kan turis asing atau orang dari luar negeri. Nah, tetapi karena COVID ini, kan itu semua orang hilang, Pak. Tetapi yang menderita kali ini kan seluruh dunia. Buyer-buyer saya itu juga mungkin sedang pusing itu di luar negeri. Jadi secara bisnis kan terganggu sekali ini kita, terpuruk lah. Tidak cuma prihatin, terpuruk. Nah, untuk bisa kita itu tetap survive, jadi kita melakukan banyak sekali tindakan-tindakan survival. Atau bahasanya tuh dulu bilangnya pivot point activities. Sehingga contohnya, saya pengusaha perhiasan terpaksa sekarang menjadi pengusaha angkringan yang terletak di Mungkit, Pabelan, dekat Candi Borobudur. Ya ini karena apa? Ini yang jualan di angkringan saya, sebagian besar tuh justru malah penduduk sekitar. Yang sudah kita kurasi, kita pilih makanannya jangan sama, prokesnya jalan, saya sebagai pemilik tempat menjualkan minuman dan sedikit makanan ya. Tapi ini terbukti, terima kasih Tuhan, yaitu terima kasih masyarakat dan terima kasih siapapun yang mendengar dan melihat tayangan ini. Ya viral juga ini karena disambut dengan sangat baik di daerah Mungkit, Magelang ini. Sejauh kita itu tetap bisa membantu orang. Sambil itu sebetulnya ini para nanti kalau Bapak mau tanya-tanya ini, sebetulnya saya membantu mereka atau malah mereka membantu saya. Saya kok lebih menempatkan diri, mereka tuh nggak sadar. Padahal saya terbantu banget dengan mereka jualan di sekitar sini. Jadi ini bukti bahwa vice versa. Kita rajin membantu, sebetulnya kita juga terbantu juga. Mungkin dengan filosofi hidup seperti ini, semoga semuanya akan indah pada waktunya. Ya, semua akan indah pada waktunya. Yang namanya hambatan dalam pencapaian cita-cita atau mimpi, itu biasa. Kisah Roy Wibisono dan Sally Saggita juga pasti banyak malang melintangnya. Nah, kita justru harus hati-hati kalau jalan kita lurus-lurus saja. Kenapa? Karena tidak sedikit orang-orang yang diberi kemudahan, pada akhirnya jadi menggampangkan segala urusan. Hasilnya, mimpi mereka memang terwujud, tapi jadi terlalu cepat matang. Nah, kalau dalam masakan, sesuatu yang terlalu cepat matang justru jadi nggak enak dan mudah basi. Jujur memang terpaannya tuh banyak sekali. Kalau secara bisnis yang tadi itu koden itu, wah sebetulnya membuat orang tuh sudah
putus asa di tengah jalan. Bagaimana kita membuat suatu barang maunya sebagus mungkin, seindah mungkin, tetapi respon daripada pasar kadang-kadang itu semua dikesampingkan semua. Nah, tetapi ya tidak boleh lelah. Kalau kita memang dianggap sebuah nanti menjadi legenda dan legacy yang ingin saya wariskan ke anak-anak, ya saya akan selalu mengatakan tabah, tekun, berjuang terus, beradaptasi terus, tidak boleh menyerah. Biarlah nanti by the time orang itu akan bisa menghargai ini semua yang kita lakukan. Ya kita intinya adalah harus bisa mengadaptasi diri kita dengan sesuai zaman perkembangan. Misalnya kita tuh harus selalu up to date dengan desain. Kita itu juga bisa memanfaatkan teknologi yang memang eranya seperti sekarang ini. Sehingga Borobudur Silver juga membuat produk-produk, misalnya ini situasi di mana orang itu kembali kepada alam, kembali kepada hobi. Sampai ada daun apa itu monstera. Itu juga produk yang kita bikinkan. Jadi intinya supaya kita itu bisa survive adalah kita siap untuk beradaptasi, siap menyesuaikan. Kalau bahasa kerennya anak muda, kita gaul nih Pak. Ya kalau adaptasinya dari Borobudur Silver saya selalu coba mengikuti. Walaupun tetap teknik membuatnya itu tidak bisa lepas. Karena ini handmade, nggak bisa. Terus tiba-tiba saya mencari mesin supaya ini bisa digantikan menjadi produk yang dibuat dengan mesin ya. Jadi saya ya harus satu secara desain, secara pembuatannya tetap melestarikan tradisi. Malah bahkan saya percaya pada saat nanti pasar itu sudah jenuh dengan semua barang yang sifatnya itu instan dan koden, orang akan kembali dan mencari yang seperti ini. Ini tuh dengan rasa, dengan hati, jadi barang yang indah. Kita juga mencoba, bahkan saya tuh memegang paten untuk teknik cara membuat filigree ini. Dengan tentunya tidak mempatenkan disiplin seni ini, tetapi ada motif yang memang menjadi paten, yang itu menjadi ciri khas Borobudur Silver unggulan kita. Ki Hajar Dewantara mengatakan 4N, ndelok, niteni, nambahi, karo ngedol. Kan gitu ya. Saya ini murid yang baik juga. Jadi yang penting adalah kita tuh harus selalu mengasah otak kita. Barang yang sama, tapi bagaimana kita itu bisa menciptakan nambahi lebih bagus, lebih memperkaya. Nah di situ saya pikir kalau kita mengadopsi hal seperti itu, kita nggak perlu terlalu ya khawatir, deg-degan kadang-kadang. Tetapi percaya bahwa kalau kita kerja dengan sepenuh hati, otaknya dipakai, semua kemampuan kita tuh juga curahkan di situ. Dan harus tetap ya menjadi orang yang baik ya, jujur. Itu kita sudah selamat dari semua yang tidak baik. Seperti itu Pak. Temukan kisah-kisah inspiratif penggiat UMKM yang menjadi garda terdepan penjaga perekonomian bangsa. Bersama para brand aktivis, para penggiat brand lokal, dan para mantri BRI yang punya tugas mulia memberdayakan usaha mikro dalam petualangan brilian di episode selanjutnya.